Dunia rayap adalah dunia yang tenang namun penuh kesibukan. Itulah mengapa banyak dari kita bahkan tidak menyadari bahwa jumlah rayap di bumi ini jauh melampaui jumlah manusia. Jika kita mengumpulkan seluruh massa tubuh manusia, yang kini berjumlah lebih dari 7 miliar, total beratnya diperkirakan hanya sekitar 350 juta ton. Sementara itu, jika seluruh berat rayap di dunia dikumpulkan, angkanya mencapai sekitar 445 juta ton. Itu berarti secara harfiah, dunia ini lebih berat oleh rayap dibandingkan manusia. Selama ini, manusia mengenal rayap sebagai hama, perusak rumah, musuh properti, dan ancaman bangunan tua. Namun, narasi itu hanyalah sepotong kecil dari kenyataan. Faktanya, rayap bukan sekadar pengunyah kayu, melainkan pengurai utama dalam ekosistem. Mereka memecah bahan organik yang tidak bisa diurai makhluk lain, lalu mengubahnya menjadi tanah subur, fondasi kehidupan hutan dan tumbuhan. Tanpa rayap, ranting-ranting mati akan menumpuk, membusuk tanpa arah, dan menghalangi regenerasi hutan. Tanpa rayap, tanah akan kehilangan rongga udara, sirkulasi, dan menjadi keras tidak bernyawa. Dan tanpa rayap, daur ulang nutrisi di bumi akan terhenti, memicu ketidakseimbangan ekosistem. Kita mungkin jarang melihat mereka bekerja, namun jejak keberadaannya terasa di mana-mana. Sebagai serangga mungil yang hanya berukuran beberapa milimeter, rayap memiliki kekuatan luar biasa. Mereka bekerja tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal kata selesai. Dalam gelap, di bawah tanah atau di dalam dinding, rayap membangun kerajaan. Mereka bekerja tanpa nama, tanpa pamrih, hanya untuk satu tujuan, kelangsungan hidup koloninya. Koloni rayap ibarat sebuah peradaban. Meski tanpa cahaya, tanpa suara, dan tanpa teknologi, sistem sosial mereka sangat kompleks. Kehidupan di dunia rayap ditentukan oleh kasta. Tidak seperti manusia yang status sosialnya bisa berubah. Rayap terlahir dengan takdir masing-masing. Sebagian besar menjadi pekerja, tanpa pernah kawin, tanpa anak, dan tanpa meninggalkan sarang. Mereka hidup untuk mengabdi pada ratu dan koloni sepanjang hayatnya, biasanya hanya 1-2 tahun. Namun bekerja nyaris tanpa henti. Rayap pekerja tidak bersayap dan tidak memiliki penglihatan. Namun antena mereka sangat sensitif terhadap sentuhan dan feromon, seolah-olah dapat melihat dalam gelap. Mereka menggali terowongan, mencari kayu, membersihkan sarang, merawat telur ratu, bahkan membersihkan tubuh sang ratu setiap hari dengan penuh pengabdian. Kayu, terutama jenis pinus dan cemara kuning selatan, menjadi makanan utama mereka. Mereka memakannya tanpa suara dan tanpa terlihat. Itulah mengapa rayap dijuluki perusak dalam senyap. Jika pekerja adalah tulang punggung koloni, maka prajurit adalah tamengnya. Seperti pekerja, mereka tidak kawin dan tidak bertelur. Rayap prajurit memiliki kepala besar dengan rahang kuat, dirancang khusus untuk bertempur melawan musuh. Mereka bahkan tidak bisa makan sendiri karena rahang yang terlalu besar, sehingga diberi makan oleh rayap pekerja. Beberapa prajurit memiliki kepala berbentuk tutup botol untuk menyumbat lorong sarang, sementara yang lain menyemprotkan cairan lengket untuk melumpuhkan musuh. Di pusat sarang, tersembunyi di ruang paling aman, hidup Ratu Rayap. Tubuhnya membengkak berkali lipat dari ukuran normal. Ratu tidak bisa berjalan atau bergerak leluasa, tetapi ia adalah jantung koloni. Dengan kemampuan bertelur setiap 15 detik hingga 30.000 telur per hari, Ratu Rayap bisa hidup hingga 50 tahun. Ratu selalu ditemani oleh Raja Rayap, satu-satunya jantan yang tetap subur di koloni.
Mereka menganut sistem monogami, kawin sekali, dan bertahan seumur hidup. Raja tidak hanya pasangan kawin, tetapi juga penjaga pribadi sang ratu. Selain raja, ratu, pekerja, dan prajurit, ada kasta reproduktif bersayap yang disebut laron, calon raja dan ratu koloni baru. Laron biasanya muncul saat musim hujan, terbang menuju cahaya lampu yang mengacaukan sistem navigasi alami mereka. Dalam malam terakhir ini, mereka mencari pasangan untuk kawin. Hanya sekitar 10% yang berhasil, sisanya mati dimakan predator atau terperangkap. Laron yang berhasil kawin akan menanggalkan sayapnya, mencari tempat gelap dan lembab, lalu memulai koloni baru. Siklus hidup rayap tunduk pada hukum alam. Lahir, tumbuh, berkembang, mati. Namun fokus mereka bukan pada individu, melainkan kelangsungan koloni. Jika ratu mati, koloni bisa runtuh, tetapi mereka sudah menyiapkan generasi baru sebelum itu terjadi. Dalam satu koloni, jumlah rayap bisa mencapai jutaan. Beberapa koloni bawah tanah bahkan terhubung dalam jaringan, lorong sepanjang puluhan kilometer. Sarang mereka adalah keajaiban arsitektur mikro, dengan sistem ventilasi alami, ruang pembibitan, jalur makanan, dan bahkan ruang khusus untuk membudidayakan jamur. Dibangun dari tanah, air liur, kotoran, dan potongan kayu, sarang ini tahan air, tahan guncangan, dan sangat kokoh. Rayap berkomunikasi melalui feromon, bahasa kimia yang menyampaikan pesan mulai dari peringatan bahaya, jalur makanan, kehadiran ratu, hingga panggilan bantuan. Antena mereka berfungsi layaknya gabungan mata, hidung, dan tangan. Sistem ini menciptakan kecerdasan kolektif yang luar biasa, memungkinkan koloni membuat keputusan bersama tanpa pemimpin tunggal. Mereka memiliki enzim khusus serta mikroorganisme simbiotik di pencernaannya untuk mengurai selulosa, zat utama pada kayu dan tumbuhan. Jenis kayu seperti jati relatif aman karena mengandung senyawa yang tidak disukai rayap, tetapi jika terpaksa, rayap bisa memakan hampir semua bahan berbasis kayu atau kertas, bahkan bagian kayu di dalam beton. Meski menjadi hama di rumah, di hutan tropis rayap adalah pahlawan ekosistem. Mereka mengurai ranting, daun mati dan pohon tumbang, mengubahnya menjadi humus penyubur tanah, sekaligus menggali terowongan yang membuat tanah lebih poros dan menyerap air hujan. Menariknya, dari lebih dari 3.100 spesies rayap di dunia, hanya sekitar 183, kurang dari 6% yang menjadi hama. Sisanya memiliki pola makan berbeda, seperti rayap pemakan tanah atau petani jamur. Rayap petani jamur mengumpulkan bahan organik, menumbuhkan jamur di sarang, lalu memakan hasilnya. Sementara rayap pemakan tanah, mereka hidup dari partikel tanah yang kaya bahan organik, membantu memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Dengan demikian, rayap bukan hanya perusak dalam senyap, melainkan juga arsitek ekosistem yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.